Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albidia Sunja Vanessa dari Prodi Perbankan Syariah 2E dengan NIM 225231188. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar di masa lalu. Peristiwa ini hadir sebagai perekat ingatan masyarakat dengan peristiwa tersebut. Peristiwa ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Kubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 17 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari pertandatangan perjanjian di Desa Janti. Pelafalan Belanda disebut Gianti pakai H, yang tertulis terbaca Gianti. Sekarang desa tersebut dikenal sebagai Kertan Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini pada masa lalu sebagai peredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Perpindahan keraton Kartosura ke Surakarta, api geger percinanan ternyata belum mati di tempat sumbunya. Ketika itu, Mangkubuana II dibantu Mangkubumi dalam meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Mangkubuana II. Luas tanah tersebut membuat seseorang cemburu karena tidak diadilkan. Seorang pangeran mengadu kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff atas ketidakadilan tersebut. Jenderal Batavia itu menyatakan keputusan sehingga tanah tersebut gagal dimiliki oleh Mangkubumi. Pada akhirnya meminta izin kepada kakaknya untuk membuangnya kemana sampai dia tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya dia diberi sangu 3.000 ril untuk jatah makan anak buah. Setelah itu pergi. Setelah itu, perang Mangkubuana pecah, puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nikonas Hartik, mengambil sikap untuk menyelamatkan Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, Hartik sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hampir menjadi penguasa di tanah Jawa. Kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana pada 23 September 1754. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuana III sebagai penerus pengganti Mangkubuana II. Nota itu berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan pada Gubernur Jenderal VOC Jasob Mosal. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa km sebelah timur Surakarta. Pertandatanganan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal pilihan negeri. Hal ini menjadi naiknya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalonggo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Setelah kedatangan pada 13 Februari 1755, lalu 15 Februari 1755 di pertemuan meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono. Kedua bahasa Jogja meneruskan pada dialog yang disebut Bagongan Kolo, ada yang satu enggih satu enjeh. Jurusan Solo lebih ke alus, pakai kepala juga yang disebut balkon. Pilah dalam soal dalam penampilan, gaya, dan klaim wong Solo, Jogja, kebelah Jawa tidak terjadi langsung waktu perjanjian Giyanti. Masalah bahasa sebenarnya faktor lingkungan dan kebiasaan setiap hari. Perubahan tidak ada yang tahu. Zaman Hamengkubuwono I apakah zaman Diponegoro atau sesudahnya, karena waktu bahasa tidak bisa berubah begitu cepat. Kemungkinan kurang lebih 20 tahun atau 30 tahun. Lalu proses pembagian bahasa dan aspek lainnya mengalami proses panjang berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tak membagi wilayah pada gilirannya muncul bertentangan peristiwa. Sengaja diacak sebagian daerah tumbuh tindih kecenderungan konflik di antara dua kerajaan. Sementara itu, Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, yang dulu membantu Mangkubumi, masih melakukan pemberontakan seperti Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa, yang juga merupakan terapan Mangkubuana,
turut menuntut penguasa wilayah bergerak di Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa mengalahkan satu pasukan VOC, kemudian pada Februari 1756 hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Perang bertahun-tahun, VOC telah disudahi dengan kedatangan Salatiga pada 1757. Perjanjian yang membuat tanah Jawa terbagi lagi. Perjanjian berisi Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Surakarta dan kabupaten yang terkenal Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa bercatah tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Lelono Jayamiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Terbelahnya Jawa belum berhenti. Pada 1813 pada Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles Reich, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Palu Alaman. Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik masing-masing, mengakibatkan kondisi berbeda berujung perbedaan status sampai sekarang. Di masa Republika Indonesia, Kesunanan Surakarta dengan Kadipati Mangkunegara menjadi cagar budaya, sementara wilayah Jogja terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.